Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, video kali ini saya akan membahas atau mengulik mengenai SKP online dokter. Di sini saya contohkan untuk Dokter Madya. Ya, langsung saja kita lihat pada layar berikut ini. Mulai dari indikator pertama, indikator kedua, meningkatkan kepuasan dan derajat kesehatan masyarakat melalui pengobatan atau kuratif atau pemeriksaan kesehatan pasien. Indikatornya terlaksana pelayanan kesehatan pada pasien yang memerlukan tindakan khusus kompleks tingkat 2. Selanjutnya untuk indikator yang ketiga, terlaksananya pelayanan kesehatan pada pasien yang memerlukan tindakan darurat kompleks 1. Jadi di sini ada kuantitas, kualitas, waktu. Untuk video sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan mengenai cara penginputannya. Jadi untuk video kali ini saya langsung saja pada uraian-uraian RH-nya untuk teman-teman buat. Semoga RHK dari Dokter Madya bisa membantu teman-teman untuk membuat SKP online jabatan Dokter Madya. Di sini untuk kuantitas itu persentase pasien dengan tingkat tindakan darurat. Jadi saya memakai untuk kuantitas itu persentase. Untuk kualitas kesesuaian data pasien dan waktu itu rata-rata waktu yang digunakan dalam melakukan kunjungan. Ya, langsung saja saya bacakan untuk indikator kelima. RH-nya terlaksananya pelayanan kesehatan dalam pemulihan kesehatan akibat penyakit berupa pemulihan mental kepada pasien tingkat sedang. Kuantitasnya persentase pasien dengan pemulihan mental tingkat sedang terlayani. Sebanyak 50 orang, jadi targetnya adalah 50 orang. Kualitas kesesuaian data dalam melayani sesuai dengan SOP. Di sini saya menggunakan 100%, tidak ada kesalahan tindakan. Kemudian waktu, rata-rata waktu yang digunakan dalam melakukan pemulihan mental tingkat sedang, yaitu 12 bulan. Selanjutnya untuk RHK, indikator keenam itu terlaksananya pelayanan kesehatan dalam rangka pemulihan kesehatan akibat penyakit berupa pemulihan fisik tingkat sedang. Kuantitas, persentase pasien dengan pemulihan fisik tingkat sedang terlayani sebanyak 100 orang. Kualitas, kesesuaian data pasien yang terlayani sesuai dengan SOP, yaitu 100% atau tidak ada kesalahan tindakan. Kemudian waktu, rata-rata waktu yang digunakan dalam melakukan pemulihan fisik, yaitu 12 bulan rampung. Ya, untuk penginputan RHK, kalian bisa menggunakan atau membuat minimal 10 kalau bagi saya ya, atau arahan dari Dinas Kesehatan. Tapi kalau lebih dari 10 itu tidak masalah. Seperti saya bahas sebelumnya, yang penting kita bisa membuktikan bukti dokumentasinya, link bukti dukung. Terus RHK ke-7 itu terlaksananya pelayanan kesehatan dalam rangka pemulihan kesehatan akibat penyakit berupa pemulihan fisik kompleks tingkat 2. Kuantitas, persentase pasien dengan pemulihan fisik kompleks tingkat 2 terlayani sebanyak 100 orang. Kualitas kesesuaian data pasien yang terlayani sesuai dengan SOP sebanyak 100%. Maaf, di sini saya salah input. Jadi kita bisa ubah 100% atau tidak ada kesalahan tindakan. Waktu sama saja seperti yang di atas, yaitu rata-rata waktu yang digunakan dalam melakukan pemulihan kompleks tingkat 2, yaitu 12 bulan rampung. RHK ke-8
terlaksananya derajat kesehatan masyarakat dan pencegahan penyakit melalui pemeliharaan kesehatan ibu. Kuantitas, persentase pelayanan kesehatan ibu terlayani, yaitu 100 orang. Kualitas, kesesuaian data pasien yang terlayani sesuai dengan SOP, yaitu 100% tidak ada kesalahan tindakan. Kemudian waktu, rata-rata waktu yang digunakan dalam melakukan pemulihan kesehatan ibu, yaitu 12 bulan rampung. Ya, untuk selanjutnya kita lihat pada RHK ke-9. Sebelumnya saya perlu jelaskan, saya mengambil ini dari SKP dari Dr. Madiah. Ya, untuk RHK ke-9 yaitu terlaksananya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pencegahan penyakit melalui penyuluhan medik. Kuantitas persentase pelayanan kesehatan terhadap penyuluhan medik pada pasien yaitu 150 orang. Kualitas tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan puskesmas yaitu 100%. Kemudian waktu, rata-rata waktu yang digunakan dalam pelayanan kesehatan terhadap penyuluhan medik sebanyak 12 bulan rampung. Ya, ini tadi saya bacakan dari RHK yang pertama sampai dengan RHK yang ke-9. Selanjutnya untuk RHK ke-10, terlaksananya pembuatan catatan medik pasien rawat inap. Kuantitasnya, persentase pencatatan medik rawat inap sesuai dengan data pasien sebanyak 100 orang. Kualitas, ketepatan waktu pencatatan medik pasien rawat inap sebanyak 100%. Waktu, rata-rata waktu yang digunakan dalam membuat catatan medik pasien rawat inap sebanyak 12 bulan rampung. Jadi saya jelaskan untuk indikatornya, kita pilih sesuai dengan tupoksi kita masing-masing dari kinerja atau perjanjian kinerja kepala puskesmas yang berhubungan dengan tupoksi kita. Artinya itu terkait dengan Permenpan kita untuk pembuatan SKP online Japung masing-masing. Gitu ya, teman-teman. Jadi di sini tadi saya sudah bacakan sampai RHK ke-10. Selanjutnya RHK ke-11. Meningkatkan kepuasan dan derajat kesehatan masyarakat melalui pengobatan kuratif, pemeriksaan kesehatan pasien. Jadi saya samakan indikatornya ya dari atas sampai yang terakhir. Untuk RHK-nya rencananya terlaksananya pembuatan catatan medik pasien rawat jalan, tadi rawat inap. Kuantitas persentase pencatatan medik rawat jalan sesuai dengan data pasien sebanyak 200 orang. Kualitas ketepatan waktu pencatatan medik pasien rawat jalan sebanyak 100%. Waktu, rata-rata waktu yang digunakan dalam membuat catatan medik pasien rawat jalan, yaitu 12 bulan rampung. RHK ke-12 yaitu terlaksananya pelaksanaan penanggulangan penyakit dengan melakukan tugas jaga di tempat atau puskesmas. Kuantitas persentase pelayanan kesehatan dengan tugas jaga di tempat atau puskesmas sebanyak 12 laporan. Jadi saya pakai 12 laporan untuk dokter yang jaga di puskesmas. Kuantitas tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan puskesmas yaitu 100%. Tidak ada kesalahan tindakan. Dan waktu, rata-rata waktu yang digunakan dalam melakukan pelayanan kesehatan tugas di tempat atau puskesmas sebanyak 12 bulan. Ya, di sini saya menggunakan RHK sebanyak 12. Dalam artian Dr. Madiah membuat SKP online ini sebanyak 12 RHK. Jadi untuk selanjutnya
Saya mengulang kembali, untuk tambahan itu bisa dimasukkan. Contoh yang dasarnya itu ada SK. Jadi misalkan bendahara, tugas tambahannya bendahara, kita bisa tambahkan. Dan untuk perilaku kerja, ini perilaku kerja diisi oleh pimpinan kita, harapannya ke kita itu apa? Ya, kita bisa lihat mulai dari perilaku kerja itu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal. Jadi di sini saya menyamakan untuk ekspektasi dari pimpinan berupa perilaku kerja itu mulai dari berorientasi pelayanan itu memberikan pelayanan maksimal kepada pasien. Terus akuntabel, ekspektasi khusus pimpinan. Kompeten, ekspektasi khusus pimpinannya yaitu menyelesaikan setiap pekerjaan sesuai dengan target dan standar mutu yang ditetapkan. Yang kedua, bersedia untuk mengajarkan pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki kepada orang lain. Untuk harmonis, ekspektasi khusus pimpinan yaitu memberikan kesempatan yang sama serta bersikap adil kepada setiap pegawai. Selanjutnya untuk loyal, ekspektasi khusus pimpinan itu melaksanakan instruksi atau tugas dari atasan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Untuk adaptif, itu mempercepat monitoring dan analisa data guna mendukung peningkatan kualitas dan kinerja unit kerja. Selanjutnya untuk kolaboratif, itu ekspektasinya aktif berpartisipasi, maaf teman-teman. Jadi saya ulangi, ekspektasinya aktif berpartisipasi dan berkontribusi sesuai keahliannya. Ya, ini yang diisi atau yang dibuat oleh Kepala Puskesmas jika nanti kita selesai membuat RHK, kemudian ajukan SKP. Dan di akun Kepala Puskesmas itu dia akan memverifikasi RHK yang dibuat oleh bawahan atau staf. Ya, demikian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.